Oke, pada video pembelajaran kali ini adalah mengenai pembahasan soal ringkasan bab 1 halaman 56. Meski kalian bisa tahu sendiri jawabannya di keterangan di atas ini, jawaban di halaman 287, kadangkala jawaban yang benar itu tidak sesuai dengan kunci ya. Dan belajar itu pentingnya bukan hanya cari jawaban yang benar, tapi bagaimana prosesnya kalian mendapatkan jawaban tersebut agar tidak kaget ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke, kali ini akan membahas soal bagian 1 terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, nyatakan bilangan atau kata yang cocok diisikan ke tanda kotak. Nomor 1. Bagian yang 3 lebih kecil dari 2 adalah, jadi misalkan kita tulis 2. Yang lebih kecil dari 2 itu kan 1, 0, mundur ya, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Dia maunya 3 kali lebih kecil. Berarti misalkan tadi di startnya dari 2 ya. Terus ke 1, ini 1 langkah, 2, 3. Maka jawabannya adalah negatif 1. Selanjutnya masih di nomor 1. Bilangan 6 lebih besar dari negatif 4 adalah, kita tulis negatif 4 dulu. Terus dia si soal ini mintanya adalah bilangan 6 lebih besar. Kalau lebih besar berarti kan ke kanan. 6 langkah ke kanan. Kita coba ya. Negatif 3, negatif 2, 1, negatif 1, 0, 1, 2. 6 langkah. Di langkah pertama 1, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, dan langkah keenam. Maka untuk nomor 1 yang ini, kotak kedua, jawabannya adalah positif 2. Untuk soal nomor 2, jika kita menyatakan 5 tahun yang lalu sebagai negatif 5 tahun, kita dapat menyatakan 5 tahun dari sekarang sebagai, tadinya minus ya, sekarangnya jadi positif 5 tahun. Ini 5 ya, bukan 6. 3. Bilangan yang memiliki nilai mutlak 7 adalah, jelas ya, positif 7 dan negatif 7. Nomor 4. Jika bilangan negatif ditambahkan ke suatu bilangan, maka hasilnya titik-titik dibandingkan bilangan awal. Kalau ada bilangan negatif ditambahkan, tentu saja akan jadi lebih kecil dibandingkan bilangan awal. Jika bilangan negatif dikurangkan dari sebuah bilangan, maka hasilnya adalah lebih besar. Kenapa? Karena misalkan begini, jika bilangan negatif, ada negatif, misalkan negatif 1, dikurangkan dari sebuah bilangan, misalkan ini dikurangkan dari sebuah bilangan, katakanlah 5, maka jadinya negatif ketemu negatif jadi positif ya. 5 ditambah 1 hasilnya 6, jadi lebih besar dibandingkan bilangan awalnya. Nomor 2.
Hubungkan bilangan-bilangan berikut ini dengan menggunakan tanda pertidaksamaan. Nomor 1 negatif 3 dan 1. Apa nih? Negatif 3 tentu saja lebih kecil daripada 1. Nomor 2 negatif 6, negatif 7. Negatif 6 di sini, negatif 7 di sini. Mana yang lebih besar? Tentu saja yang lebih besar adalah negatif 6. Nomor 3, 4, kemudian, salah nih, maaf. Ada angka 4, kemudian negatif 5, dan negatif 2. Coba kita urutkan dari yang terkecil ya, negatif 5. Terus negatif 2 dan 4. Gimana nih kalau diurutkan begini? Maka jadinya negatif 5 lebih kecil daripada negatif 2, negatif 2 lebih kecil daripada 4. Sekian sampai nomor 2 dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan bagian 3. Masih mengenai pembahasan di buku Kurikulum Merdeka halaman 56 bab 1 tentang soal ringkasan. Kali ini masih nomor 3 yang dimulai dengan nomor 1 dan sampai dengan 4. Kita akan mulai hitung. Untuk nomor 1, 6 ditambah negatif 4. Kalau diuraikan ini akan menjadi 6 dikurang 4. Positif dan negatif nanti jadi negatif ya ininya. 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2. Untuk nomor 2, negatif 1 ditambah negatif 9. Negatif tambah negatif hasilnya adalah negatif. 1 ditambah 9 hasilnya 10. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 10. Untuk yang nomor 3, kita lihat dulu di sini negatif dan positif. Maka jika diuraikan dia akan menjadi negatif 7 dikurangi 8. Negatif 7 dikurang 8 hasilnya adalah negatif 15. Ini sama seperti kekurangan ketemu kekurangan ya. Jadi kekurangannya kan nambah besar. Nomor 4. Dilihat dulu tanda di sininya, negatif dan negatif. Dia jadi positif. Jadi negatif 2/3 ditambah 1/3. Kemudian karena penyebutnya sudah sama yaitu 3, jadi kita tidak usah mencari penyebut baru. Kemudian pembilangnya negatif 2 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 1. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 1/3. Lanjut nomor 5, kita hitung negatif 2 ditambah 6 hasilnya adalah positif 4. Sini aja positif 4 dikurangi 5 tambah 7. Ini positif 4-nya dari sini ya. Kemudian positif 4 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 1. Taruh aja negatif 1-nya di sini. Kemudian ditambah 7. Negatif 1 ditambah 7 hasilnya adalah positif 6. Untuk nomor 3, 3 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian ini negatif dan negatif ya, jadi positif 9. Negatif 1 ditambah 9 hasilnya adalah positif 8. Untuk nomor 7, negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. 8 kali 2 hasilnya 16. Untuk nomor 8, negatif dikuadratkan, berarti negatif kali negatif hasilnya positif ya. 3 kali 3, 9. Kemudian 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Masih di soal 3, kali ini nomor 9, 10, dan 11. Untuk nomor 9, pecahan desimal yang dikalikan dengan pecahan desimal lainnya. Kita lihat di sini positif, terus dikali negatif, hasilnya tentu saja adalah negatif. Triknya adalah kita
kalikan lebih dahulu angka di belakang koma. Kita lihat angka di belakang koma ini 4 dan ini 2. 4 dikali 2 itu hasilnya adalah 8. Kemudian di 0,4 ini ada satu angka di belakang koma. Angka yang ini juga ada satu angka di belakang koma. Kemudian ditambahin nih, 1 tambah 1, hasilnya adalah 2. 2 apa? Nanti hasilnya adalah 2 angka di belakang koma. Ini angka yang pertama. Angka yang keduanya apa? Dari belakang ya. Angka yang keduanya adalah kita kasih 0, baru dia koma. Kemudian jelas di depannya adalah 0. Jadi hasilnya adalah negatif 0,08. Kenapa demikian? Jadi begini, misalkan kita buat jadi pecahan. Untuk yang 0,4 itu akan sama dengan 4/10. Kemudian dikali negatif 2/10. Kalau kita hitung, pembilang kali pembilang itu kan negatif 8. Penyebut kali penyebutnya 10 kali 10 itu adalah 100. Nah, negatif 8/100 ini hasilnya adalah kalau dibuat desimal adalah 0,08. Nih ya. Untuk nomor 10, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Kalau mau pakai cara pengurangan, jadi 28 kita kurang 4, kurangi 4, kurang 4, dan seterusnya. 28 kurang 4, 24. 24 dikurang 4, 20. 20 dikurangi 4, 16. 16 kurang 4, 12. 12 dikurangi 4, 8. 8 dikurangi 4, 4. Masih ada? Masih. Kita kurang lagi 4. 4 dikurangi 4, 0. Berapa tuh? Ini 0 ya jelas ya. Nah, kalau yang ininya negatif 28 dibagi negatif 4, kita hitung nih 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti hasilnya adalah positif 7. Ini di hitungan oret-oretan aja ya yang bagian ini. Untuk nomor 11, 9 dibagi negatif 12. Bisa nggak? Kalau angka yang kecil itu di bagian depan bisa. Kita bikin seperti ini aja, dibikin pecahan. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif 9/12. Kalau kita sederhanakan, jadi apa? Jadi ininya dibagi 3 ya. Negatif 3/4. Negatif 3/4. Kalau dibuat desimal bisa, boleh. Gimana kalau dibuat desimal? Hasilnya negatif 3/4 itu 0, negatif 0,75. Kemudian nomor 12 yang merupakan soal terakhir dari soal bagian 3 mengenai pembagian pecahan. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Kita tulis ulang 9/14 dikali, ini dibalik ya, dibalik jadi 7/6. Ini dihapus aja. Kalau kita lihat angka-angka ini bisa disederhanakan di awal ya, sebelum dihitung di akhir. Kenapa disederhanakan? Karena nanti akan mempermudah perhitungan. Misalkan ini 14 dan 7 dibagi 7. 7 bagi 7 hasilnya 1, 14 bagi 7 hasilnya adalah
2. Kemudian 9 dan 16. Kita bagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Maka yang baru nih 3 dikali 1 hasilnya 3 per 4 kali 4. 4 kali 4. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Ya, hasil akhirnya adalah 3 per 4. Apakah masih bisa disederhanakan? Sudah ya, angkanya sudah sangat sederhana. Jadi untuk nomor bagian 3 itu sudah selesai. Kita nanti akan lanjut ke bagian berikutnya. Selanjutnya adalah masih tentang soal ringkasan bab 1 halaman 56. Kali ini yang bagian 4, nomor 1, 2, dan 3. Kita coba nomor 1 terlebih dahulu, yaitu negatif 2 dikali 9 hasilnya adalah negatif 18. Kemudian dikali negatif 5. Negatif kali negatif hasilnya positif 18 dikali 5. 8 kali 5 40. 1 kali 5 5 90 ya. 90. Untuk nomor 3 pembagian dan perkalian kita hitung sesuai aja. 3 per 6. Ini maksudnya 3 dibagi negatif 6 nih. Nanti dibikin pecahan jadinya seperti ini. Kemudian dikali 8. Kita kalikan saja. Negatif 3 kali 8 adalah negatif 24. Kemudian dibagi 6. Negatif 24 dibagi 6 masih bisa dibagi ya. Hasilnya adalah negatif 4. Untuk nomor 3 ada perkalian dan juga ada penjumlahan. Yang kita dahulukan tentu saja adalah perkalian. Jadi ini 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Kalau kurungnya kita buka jadi 9 dikurangi 6 hasilnya 3. Nomor 4 ada perkalian dan juga ada pengurangan yang di dalam kurung. Jadi kita akan mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 2 ditulis ulang, kemudian dikali 5 dikurangi negatif 9, hasilnya adalah negatif 4. Negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya positif 8. Next, number 5. Negatif 6 dikali 2 hasilnya negatif 12. Kurang ya, dikurang 21 dibagi negatif 7 hasilnya negatif 3. Kemudian ditulis lagi negatif 12 positif sama positif negatif dengan negatif jadi positif 3. Negatif 12 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 9. Kemudian nomor 6, 36 dibagi negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 nya negatif 9. Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif 4. Nomor 4, 5, 6 selesai untuk yang bagian 4 di halaman 56. Kemudian nomor berikutnya. 2 soal terakhir di soal bagian 4 halaman 56 buku siswa kurikulum Merdeka. Kita lanjut aja. Ada yang di dalam kurung kemudian dikalikan. Kita hitung dulu yang dalam kurungnya karena belum sama penyebutnya. Kita samakan dulu. Berapa penyebutnya? Masih ingat KPK? Atau kalau mau cepatnya aja tinggal 4 dikali 3, 12 ya. Kebetulan 12 nya bukan angka yang sangat-sangat jauh. Kita hitung. 12 dikurangi 12. 12 dikurang dibagi 4 hasilnya 3. 3 kali 1 hasilnya 3. 12
dibagi 3 hasilnya adalah 4. 4 kali 2 8, negatif dan negatif, hasilnya negatif juga. 3 tambah 8 12 ya, 11, maaf, 11 per 12 kemudian dikalikan 12. Nah, kita sederhanakan nih, bisa ya, 12 nya bagi 12 hasilnya 1, kemudian 12 nya bagi 12 hasilnya 1. Sisanya tentu saja adalah negatif 11. Terakhir nomor 8 di soal bagian nomor 4 ada pengurangan dan juga ada pembagian. Kita hitung terlebih dahulu yang pembagian tentu saja 5 per 6, kemudian negatif 1 per 2, pembagian jadi perkalian, negatif 1 per 3. Kita lihat di sini. Lanjut di sini aja ya. 5 per 6, negatif dikali negatif hasilnya positif ya. Positif, 1 kali 1 adalah 1, 2 kali 3 adalah 6. 6 per 6, hasilnya adalah 1. Yap. Jadi untuk soal bagian 4 dari nomor 1 sampai nomor 8 semuanya sudah dibahas dan akan kita lanjut dengan bagian-bagian yang lainnya. Soal bagian yang terakhir yaitu nomor 5, di sini ada sebuah tabel yang menunjukkan suhu maksimum dan suhu minimum harian di kota Suruoka, Jepang sejak tanggal 20 sampai 28 Februari 2013. Suhu maksimum berapa derajat, kemudian suhu minimum berapa derajat, ini selama tanggal 21 sampai 28 ya. Kemudian pertanyaannya adalah tanggal berapakah selisih suhu maksimum dan minimum hariannya yang paling besar, kemudian maksimumnya yang paling kecil. Kita pahami mengenai apa itu makna selisih. Selisih itu perbedaan. Kemudian perbedaannya kita cek dengan operasi matematika yaitu dikurangi. Di sini sudah ditulis dari tanggal 20, 21, 22, dan 23. Yang pertama, tanggal 20 suhu maksimumnya adalah 0,8, kemudian suhu minimumnya adalah negatif 4,7. Kita kurangi ketemu negatif jadi positif ya, 0,8 ditambah 4,7. Berapa hasilnya? Ingat ya, kayak diluruskan gitu loh. 0,8 kita tulis, kalau bingung komanya di sini. Angka sebelah kanannya adalah 7, angka sebelah kirinya adalah 4. Kemudian kita jumlahkan sesuai dengan yang dimau soal. 8 ditambah 7 adalah 15. Kemudian 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Untuk yang tanggal 20 selisihnya adalah 5,5 derajat Celcius ya. Lanjut ya, mohon maaf ada delay di pen jadi harus ganti ke aplikasi yang lain. Apabila nomor 1, 2, 3, 4 ini tanggal ya, tanggal 21, tanggal 22, 23, 24, dan 25 ini sudah ditulis suhu maksimumnya, ini max, yang sebelah sini min. Apabila kurungnya dibuka, ini jadi negatif 0,2 ditambah 4,4. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 4,2.
Nomor selanjutnya 2,1 ditambah 2,6. Ini kalau kurungnya dibuka ya. Hasilnya 4,7. Selanjutnya 2,1 ditambah 4,8. 6,9. 1,7 ditambah 5,1. Hasilnya 6,7 tambah 1, 8. Selanjutnya negatif 0,4 ditambah 4,2. Hasilnya adalah 3,8. Lanjut masih di soal nomor 5, berikutnya adalah tanggal 26, 27, dan 28. Seperti biasa sudah ditulis suhu maksimalnya, kemudian dikurangi suhu minimumnya. Yang tanggal 26 sama seperti yang bagian atas yang sudah-sudah, apabila kurungnya dibuka, maka akan menjadi penjumlahan 3,0 ditambah 3,5. Hasilnya 6,5. Kemudian nomor maksudnya tanggal 27, 7,5 ditambah 7,3. Hasilnya 14,8. Terakhir 8,5 dikurangi 0,9. Hasilnya adalah 7,6. Ya, kembali ke pertanyaannya. Tanggal berapakah selisih suhu maksimum dan minimum hariannya paling besar? Yang paling besar di antara hasil tanggal perhitungan dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 28 adalah mana ya? Nih, tanggal 27. Berarti untuk yang nomor A jawabannya adalah 27. Tanggal 27 Februari 2013. Kemudian soal nomor 2 dengan pertanyaan tanggal berapakah yang selisih suhu maksimum dan minimum hariannya yang paling kecil. Kita lihat tanggal 21 sampai tanggal dengan 28 yang paling kecil itu ada di mana ya? Ini dia, 3,8. Milik siapa itu 3,8? Yaitu tanggal 25. Jadi suhu yang paling besar selisihnya itu tanggal 27 dan yang paling kecilnya adalah tanggal 25 Februari 2013. Jadi dengan berakhirnya soal nomor 5 ini yang merupakan soal terakhir dari soal ringkasan bab 1 halaman 56 sampai dengan 57, selesailah video pembelajaran kita kali ini. Senang bisa membantu, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya.